Tangis Nikita Mirzani tak terbendung saat menceritakan perselisihannya dengan putri sulungnya, Laura Meizani Naseru Asri atau yang lebih dikenal dengan Loli. Ya, belakangan ini nama Nikita sedang menjadi sorotan. Perseteruannya dengan sang suami Antonio Dedola kini menyeret putri sulungnya ke dalam pusaran konflik. Bagaimana tidak, belakangan ini Loli sempat muncul di blog ayah angkatnya yang melampiaskan isi hatinya yang selama ini ia pendam. Dengan penuh haru, Loli meluapkan perasaannya tentang bagaimana perlakuan sang ibu terhadap dirinya yang menurutnya tidak adil. Itu sebabnya Loli begitu syok saat mengetahui Antonio angkat kaki dari rumah ibunya. Loli tidak memungkiri hubungannya dengan Antonio begitu dekat. Meski hanya seorang ayah angkat, perlakuan Antonio berbanding terbalik dengan sang ibu. Ada yang benar dan ada yang terserah dia ngomong apa. Gak tahu, mungkin dia mungkin gini, di rumah ini banyak sekali peraturan yang harus dijalani. Ya, contohnya tidur jam 9, nonton TV tidak boleh setiap hari, gitu kan, hanya belajar, karena memang dia kan masih di bawah umur. Loli kan 15 tahun, dia masih sekolah ya, anak sekolah tuh kewajibannya apa? Ya belajar gitu kan. Nah jadi mungkin dengan peraturan yang di rumah ini dia tidak bisa ikutin gitu kan, pas dia beranjak umur 13 tahun gitu kan. Jadi punya dunianya sendiri gitu. Tapi kan balik lagi as a parent ngasih tahu yang benar. Mungkin gue tidak menjadi ibu single mother yang sempurna gitu, tapi gue selalu pengen anak-anak gue itu ya gue didik dengan sebaik mungkin gitu. Karena kan kalau lihat berita ya, anak umur 13 tahun hamil gitu kan, anak umur 13 tahun diperkosa gitu kan. Gue tuh teriang-iang gitu di otak gue, jangan sampai pergaulan bebas ini terjadi sama anak gue yang perempuan. Aku nggak ngapa-ngapain tapi dia tiba-tiba kayak kunciin aku di kamar, kayak gara-gara waktu itu aku ketemu sama pacar aku dan dia tahu dan dia kunciin aku di kamar. So kayak what's wrong? I mean like what's wrong like meeting up with my boyfriend? I mean like maksud aku tuh kayak aku tuh juga kayak pengen ketemu sama pacar aku dan aku juga pengen hidup kayak yang kayak ya udah kayak kita like hubungan yang biasa aja, ngerti nggak? Anak gue yang ini, yang perempuan ini, dia tuh berontak sama dirinya karena dia dapat perlakuan yang berbeda dengan adiknya. Kenapa gue membedakan Loli dengan adik-adiknya? Pertama, adiknya laki-laki, Loli adalah perempuan. Anak gue yang pertama ini memang pengennya tuh bebas seperti anak-anak pada umumnya. Anak itu memang buat treat itu ketat sekali gitu. Kayak dia mau pacaran sama anaknya Mami Ola ya, kalau Mami Ola nonton juga mungkin boleh tanya ke Mami Ola. Itu pasti ada suster yang ikut satu. Gitu. Nah dia itu tidak mau gitu. Jadi ya gue tuh selalu bilang sama anak gue, kalau kamu mau bebas, kamu mau begini, kamu mau begitu gitu ya, tunggu kamu cukup umurnya. Kalau kamu udah cukup umurnya, let's say 20 tahun, kamu sudah bisa mencari uang sendiri, kamu punya kehidupan sendiri, ya terserah kamu mau ngapain aja. Sebagai orang tua, Mimi cuma bisa mensupport aja. Kalau memang Mimi bisa bantu, ya Mimi akan bantu. Tapi kalau tidak, ya Mimi akan bilang tidak. Jadi mama aku ngechat aku di WA, dan dia suruh aku untuk ngejelek-jelekin kayak Antonio di sosial media. Dan aku juga harus ngechat mamahnya dan harus ngejelek-jelekin Antonio ke mamahnya. Ya memang katanya anak-anak seumuran itu memang lagi labil-labilnya, dia tidak bisa mengontrol emosi dan dia akan memilih orang yang menurut dia mau buat salah, dia mau buat benar, pokoknya bener aja. Nah kalau di sini kan lu salah ya lu akan disalahin gitu. Kalau lu bener lu akan dibanggain. Kayak misalkan Loli pengen ikut panahan, sampai ke Surabaya pun gue jabanin. Ya kan, dan gue appreciate banget sama dia, sampai gue posting di Instagram gue betapa gue bangganya sebagai seorang ibu bisa melihat anak gue panahan dan juara satu gitu kan. Nah, tapi kalau ketika dia salah, ya dia harus disalahin. Antonio itu selalu ada buat kita, kayak kemana, kayak di situasi apapun kayak dia selalu ada buat kita dan dia selalu dengerin. Sedangkan kayak mama aku pergi dan emang mama aku emang tipe kalau orang yang kayak keras kepala, jadi aku juga nggak bisa ngomong ke dia. Dan aku emang I'm afraid to talk like everything with her, cause like I don't know, aku nggak deket aja sama dia karena aku takut dipukul. Ngerti nggak maksud aku?
Tudingan Loli yang menyebut ibunya sangat keras dan memberi perlakuan berbeda dengan adik-adiknya dibenarkan beda dengan adik-adiknya yang laki-laki. Sambil berurai air mata, Nikita memahami perasaan anak gadisnya yang kini sudah beranjak remaja. Apa yang selama ini ia lakukan tidak lain untuk kebaikan Loli sendiri. Bagi Nikita, luapan emosi putrinya itu merupakan hal yang wajar. Meski begitu, Nikita menuturkan jika dirinya akan tetap menyayangi Loli yang notabene-nya adalah darah dagingnya sendiri. Sebagai seorang ibu, Nikita hanya ingin memastikan putrinya jika dirinya telah memenuhi semua kewajibannya sebagai orang tua. Maka seperti inilah kesedihan Nikita saat menceritakan perselisihannya dengan Loli. Biar bagaimanapun dia kan anak gue ya. Suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Ya, walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri. Gue nangis, gue nggak tidur 3 hari. Gue itu lahir normal, itu Loli. Jadi kalau gue ingat-ingat tuh sakitnya tuh berasa gitu sampai sekarang, karena lahiran normal tuh nggak kayak sesar ya. Kalau sesar itu kan lu tinggal disuntik masuk ruang operasi gitu. Loli itu gue lahirin tuh secara normal gitu. Jadi setiap pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 gitu tuh rasa sakit itu luar biasa gitu. Dan alhamdulillah waktu lahiran Loli gue masih didampingin sama mantan suami, gak kayak yang kedua ketiga ini. Jadi kalau dibilang sempat nangis sampai sekarang pun kalau gue mikirin itu gue kayak apa ya kekurangan gue gitu, apa ya dosa gue gitu, kok anakku gitu ya gitu. Tapi ya itulah namanya hidup ya, ya dia tetap anak gue gitu. Suatu saat dia pasti akan cari gue gitu. Karena sebetulnya itu anak tahu seberapa sayangnya dan care-nya. Mungkin karena dikekang jadi berontak gitu kan. Gue nggak tahu, gue cuma pengen menjaga apa yang masih bisa gue jaga gitu. Jangan sampai ya gue nggak mau anak gue kelak nanti ketika punya suami dapat lakukan hal yang sama seperti ibunya. Gue nggak mau kayak gitu. Makanya setiap dia pacaran atau dia punya pacar gitu, gue tuh selalu pengen sini mana pacarnya gitu. Mau pergi nonton gitu kan, pernah sekali dibebasin, pergi nonton, oke, pulang jam 1. Gue sampai nggak tidur, gue gemeter, kemana anak gue gitu kan. Nah dari situlah gue sudah tidak bisa membebaskan anak gue yang perempuan gitu. Makanya yang dia bilang aku dikekang, aku nggak boleh pergi pacaran, aku nggak bisa main sama temen-temen aku. Ya memang betul itu. Jangankan sama anak sendiri, apa orang aja kok sayangnya kayak apa kan. Apa mau disampaikan buat kakak Loli? Buat kakak Loli kan gue tuh nggak usah diucapin. Kalau gue lagi whatsappan, kalau gue lagi sholat berdoa gitu ya gue cuma pengen biar dia selalu dalam lindungan Allah, biar dia sekolahnya rajin, bisa membanggakan gitu kan. Karena gue juga kayak gimana ya, seneng lah gitu kalau punya anak yang udah sekolah jauh terus pulang bisa membawa hasil gitu kan. Jadi gue sebagai seorang ibu yang single parent juga kerja walaupun tertati-tati ya, kalau hampir mau mati gue kadang-kadang tuh ya, kadang-kadang udah lemes tapi tetap harus kerja gitu ya apa ya, ya pokoknya buat kakak Loli sekolah yang rajin di sana, anytime Loli butuh Mimi ada di sini. Pokoknya nggak akan pernah kekurangan satu apapun.